Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, busur pemanah abadi awalnya adalah senjata tanpa nama. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya atau dari mana asalnya. Namun, karena itu adalah senjata yang digunakan oleh Exalted Archer, dan orang-orang mulai memanggil busur itu sebagai busur memanah abadi. Meskipun tidak ada yang tahu asal-usul dari busur memanah abadi, tapi kualitasnya jelas-jelas bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Itu pastinya sebuah karya seni tiada banding di antara persenjataan abadi. Dengan keterampilan memanah yang luar biasa dari Exalted Archer, kekuatan Immortal Archery Bow dilepaskan ke puncaknya. Dengan demikian, reputasi busur memanah Immortal bahkan lebih gemilang di alam atas Chiliocosm besar daripada Nine Phoenix Immortal Edge. Selain itu juga, busur memanah abadi telah menghilang bersama dengan peninggalan yang maha agung. Bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Dengan demikian, itu diklasifikasikan sebagai persenjataan abadi yang legendaris, yang hanya ada di dalam cerita-cerita dari orang-orang generasi yang lebih tua, serta cerita-cerita tentang Exalted Archer. Selain itu, tidak ada yang akan mengharapkan busur memanah abadi akan didapatkan oleh Chu Feng setelah menghilang dari dunia begitu lama. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa, jika dia mengambil panahan abadi dan melelangnya, dia pasti akan menyebabkan keributan besar. Dan bahkan, dampaknya akan melampaui sensasionalnya Nine Phoenix Immortal Edge yang dilelang oleh Ghost Shake Hall. Selain itu, Chu Feng adalah seseorang yang suatu hari akan menjadi seorang abadi surgawi. Pada saat itu, dia akan membutuhkan persenjataan abadi yang kuat. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak akan melelang Immortal Archery Bow-nya. Malah sebaliknya, dia akan menyimpannya untuk penggunaan pribadinya. Maka dengan persenjataan abadi seperti di tangannya, bagaimana bisa Chu Feng tertarik pada 9 Phoenix abadi-abadi? Selain itu, Chu Feng cukup tertarik pada harta yang benar-benar sensasional lain yang akan dilelang kali ini. Harta yang benar-benar sensasional itu disebut diagram harta karun misterius Spirit Beast. Telah dilaporkan, hanya ada 8 diagram harta karun spiritual binatang buas di seluruh leluhur Martial Starfield. Bahkan tidak ada yang tahu siapa pencipta mereka. Di masa lalu, 6 Spirit Beast Mysterious Treasure diagram telah muncul. Keenam spirit diagram harta karun spiritual itu mencatat tempat misterius, yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang terkandung di dalam tempat-tempat misterius itu adalah harta karun misterius yang legendaris. Diagram harta karun spiritual binatang buas yang dilelang di Ghost Shake Hall kali ini, itu adalah diagram spiritual binatang beast ke-7. Dengan demikian, penampilannya pasti akan menyebabkan keributan besar, dan menyebabkan berbagai pihak menawar besar-besaran untuk item itu. Karena itulah, Master Aula Sekte Hantu juga memberitahu Chu Feng, bahwa tidak semua spiritualis dunia mampu membuka diagram harta karun misterius Spirit Beast. Jika seseorang ingin membuka diagram misterius Spirit Beast, maka mereka harus disatukan oleh takdir. Individu yang tidak ditakdirkan mungkin tidak dapat membuka diagram harta karun misterius Spirit Beast sepanjang hidup mereka, sedangkan individu yang ditakdirkan mungkin dapat membuka diagram harta karun spiritual beast setelah memperolehnya. Namun sayangnya, pemilik sebelumnya dari diagram harta karun spiritual ke-7 Spirit Beast bukanlah individu yang ditakdirkan. Dia telah memegang diagram harta karun spiritual binatang selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat membukanya. Itu juga alasan mengapa diagram harta karun spiritual binatang dilelang. Maka dari itu, Chu Feng sangat menantikan sesuatu seperti itu. Karena bagaimanapun, kesempatan seringkali akan menyertai tempat-tempat misterius. Jadi, Chu Feng pun bertanya, "Senior, apa tawaran awal untuk diagram harta karun misterius binatang buas itu?" Tanya Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, kamu tidak mungkin tertarik dengan diagram harta karun misterius binatang buas itu kan?" Tanya Master Ghost Shake Hall. "Junior ini memang tertarik," kata Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, sejujurnya saja ya, pemilik Spirit Beast Mysterious Treasure diagram saat ini telah menyebarkan berita bahwa item itu akan dilelang di sini. Banyak orang telah datang ke majelis lelang akbar ini, itu justru demi diagram harta karun misterius binatang buas. Lebih jauh lagi, bisa dikatakan bahwa banyak dari mereka yang sudah siap.
Tawaran awal untuk diagram harta karun spiritual binatang buas sebenarnya tidak terlalu tinggi, dan ini hanya 1 juta batu bela diri abadi. Selain itu, aku merasa bahwa tawaran kemenangan terakhirnya mungkin sekitar 10 juta batu bela diri abadi. Master Ghost Shake Hall mengatakan dengan jelas. Sekitar 10 juta seton bela diri abadi, dengan kata lain, itu setara dengan 1000 persenjataan abadi. Tanya Chu Feng. Jika seseorang menimbangnya dengan menggunakan persenjataan immortal biasa, maka memang itulah yang terjadi, kata Master Aula Sekte Hantu. Dalam hal ini, berapakah harga dari Nine Phoenix Immortal Edge? Tanya Chu Feng. Bahkan jika Spirit Beast Mysterious Treasure diagram dapat dibuka, bahkan jika seseorang dapat menemukan tempat misterius yang tercatat di sana, maka tidak ada yang yakin harta jenis apa yang terkandung di tempat misterius itu. Dengan demikian, diagram harta karun spiritual binatang memiliki sejumlah ketidakpastian tertentu. Adapun untuk Nine Phoenix Immortal Edge, itu benar-benar asli. Jika seseorang berhasil memenangkannya melalui pelelangan, seseorang akan mendapatkan permata absolut dari persenjataan abadi. Jadi, tawaran awal untuk Nine Phoenix Immortal Edge adalah 10 juta Immortal Martial Stone. Dengan pengalamanku, tawaran pemenang akhir seharusnya sekitar 15 juta batu bela diri abadi, Master Ghost Shake Hall berkata. Dalam hal itu, menurutmu berapa persenjataan abadi milikku ini berharga? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan tombak perak dari Cosmos Sack-nya. Selain Immortal Archery Bow, Chu Feng juga telah memperoleh banyak persenjataan immortal yang luar biasa dari makam pemanah agung. Tombak itu adalah salah satu dari persenjataan abadi. Teman kecil Chu Feng, persenjataan abadi milikmu ini adalah persenjataan abadi yang jarang terlihat. Meskipun itu tidak dapat dikatakan sebagai permata mutlak, tapi itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan immortal biasa, kata Patua Gui Chou. Memang benar, itu adalah persenjataan abadi yang berkualitas dan jarang terlihat, ucap Master Ghost Shake Hall dengan suara yang menggema. Dalam hal ini senior, menurutmu harga seperti apa yang bisa aku dapatkan untuk persenjataan abadi ini? Tanya Chu Feng. Jika kamu akan melelangnya, maka kamu bisa mendapatkan di kisaran harga 1 juta Immortal Martial Stone jika kamu beruntung. Bahkan jika kamu kurang beruntung, kamu masih bisa mendapatkan 500.000 batu martial abadi, kata Master Ghost Shake Hall. Dalam hal ini, apakah mungkin bagiku untuk menukar beberapa batu bela diri abadi denganmu? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah mendengar dari tetua Singyi bahwa, Ghost Shake Hall tidak hanya bertanggung jawab atas pelelangan barang dan menerima komisi, tetapi mereka juga akan membeli barang secara langsung. Hanya saja, harga mereka akan sedikit kurang dari harga lelang. Chu Feng ingin menawar pada item diagram spiritual binatang itu. Namun, sementara Chu Feng telah mendapatkan banyak harta karun dari makam pemanah yang agung, tapi tidak ada batu martial abadi. Dengan demikian, Chu Feng ingin menukar beberapa batu bela diri abadi untuk persenjataan abadinya, sehingga ia bisa berpartisipasi dalam pelelangan. Tentu saja, teman kecil Chu Feng, jika kamu ingin menukar persenjataan abadi kamu dengan batu martial abadi, aku bersedia membayar 600.000 batu martial abadi untuk persenjataan abadi dengan kualitas seperti itu, kata Master Aula Sekte Hantu. Kamu hanya perlu persenjataan abadi dengan kualitas ini dengan 600.000 batu bela diri abadi, tanya Chu Feng. Balas Master Ghost Shake Hall. Senior, aku akan menyusahkanmu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan 29 persenjataan immortal berkualitas tinggi. Pada saat itu juga, bukan hanya Patua Gui Chou yang mengungkapkan ekspresi heran. Bahkan Master Ghost Shake Hall sangat terkejut. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar tersembunyi dengan baik. Kamu benar-benar memiliki begitu banyak persenjataan abadi berkualitas seperti ini. Orang harus tahu bahwa jumlah persenjataan abadi berkualitas tinggi ini, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak kekuatan, kata Master Aula Sekte Hantu. Senior, apakah aku bisa menukar mereka? Tanya Chu Feng. Tentu saja, setiap persenjataan abadi akan menjadi 600.000 batu bela diri abadi. Sebanyak 30 armamen immortal kualitas terbaik, itu akan menjadi 18 juta Immortal Martial Stone. Gui Chou, cepat pergi dan ambil batu bela diri abadi, Master Aula Sekte Hantu berkata. Siap Tuan, kata Pak Tua Gui Chou. Dia pun segera berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia sudah kembali.
Ketika dia kembali, dia memiliki kantong kosmos di tangannya. Tepatnya ada 18 juta Immortal Martial Stone di kosmos sak itu. Terima kasih senior, ucap Chu Feng dan menyingkirkan 18 juta Immortal Martial Stone-nya. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengajukan penawaran dalam pelelangan kan? Kamu pasti datang ke sini untuk melelang sesuatu juga, Master Ghost Shake Hall bertanya. Tentu saja, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan keterampilan rahasia warisan. Selain keterampilan rahasia warisan, Chu Feng juga mengeluarkan banyak item lainnya untuk dilelang. Barang-barang ini praktis diperoleh dari makam archer yang diagungkan. Beberapa tampak aneh dan tampaknya bernilai. Namun, barang-barang itu tidak banyak berguna untuk Chu Feng. Karena menjaga mereka tidak akan berguna, maka Chu Feng memutuskan untuk melelang sebagian dari mereka. Mungkin dia bisa melelang mereka dengan harga yang bagus. Setelah itu, Master Ghost Shake Hall terus mengobrol dengan Chu Feng sebentar. Dan kemudian, Chu Feng pun pergi. Karena bagaimanapun, dia telah menyelesaikan tugas-tugas pentingnya. Chu Feng tidak bisa membiarkan Tetua Xingyi dan Xia Yun menunggunya. Lagi pula, mereka menemaninya ke sini. Setelah Chu Feng pergi, Pak Tua Gui Chou bertanya dengan cemberut dan khawatir. Master Aula, jika benar bahwa persenjataan abadi teman kecil Chu Feng adalah persenjataan abadi yang berkualitas tinggi dengan nilai yang cukup besar, maka mereka hanya akan mampu dilelang sekitar 500.000 Immortal Martial Stone paling banyak. Bagaimana kamu bisa membelinya dengan harga 600.000 Immortal Martial Stone per item? Bagaimana mungkin seseorang mengikat seseorang, lalu hanya berteman dengan mereka tanpa berinvestasi sedikit pun? Jangankan hanya kehilangan 3 juta Immortal Martial Stone. Bahkan jika kita dapat berteman dengan Chu Feng, aku bersedia untuk berinvestasi bahkan 30 juta Immortal Martial Stone, kata Master Ghost Shake Hall. Master Aula, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Chu Feng menjadi putra Chu Xuan Yuan? Pak Tua Gui Chou bertanya. Pak Tua Gui Chou tahu bahwa ada alasan mengapa Master Aula mereka sangat menghargai Chu Feng. Alasan utama untuk itu adalah, karena Master Aula mereka merasa bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan. Namun, tidak ada yang bisa memastikan bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan. Namun untuk mengeluarkan sejumlah besar kekayaan agar dapat memikat Chu Feng dalam situasi seperti ini, sepertinya keuntungan tidak akan menebus kerugian. Namanya sama, dia juga berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Bahkan penampilannya sangat mirip dengan Chu Xuan Yuan. Tidak salah, dia pasti putra Chu Xuan Yuan, jawab Master Aula. Dihadapkan dengan pertanyaan Pak Tua Gui Chou, Master Aula Sekte Hantu menjawab dengan sangat pasti. Tapi kan, menurut rumor yang beredar, putra Chu Xuan Yuan sudah meninggal. Selain itu, Chu Feng tidak pernah mengakui bahwa dia berasal dari klan Surgawi Chu. Dia juga tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah putra Chu Xuan Yuan, ucap Pak Tua Gui Chou yang masih skeptis. Ketika Chu Feng pertama kali menjadi terkenal, banyak orang di alam atas Cilio Kosem besar merasa bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan. Hanya saja, banyak orang yang secara bertahap menolak tebakan itu. Penolakan mereka terhadap tebakan itu bukan tanpa dasar. Setelah semua, ada desas-desus yang menyatakan bahwa putra Chu Xuan Yuan telah meninggal. Orang-orang di dunia masih belum mengenal Chu Xuan Yuan dengan cukup baik. Bagaimana mungkin putranya mati begitu mudah? Ucap Master Aula Sekte Hantu sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Senyumnya seakan-akan menyeringai ke arah kerumunan karena bodoh. Tapi Master Aula, jika Chu Feng benar-benar putra Chu Xuan Yuan, mengapa Chu Xuan Yuan tidak menunjukkan dirinya? Selanjutnya, mengapa dia setuju untuk dihukum dan dipenjara oleh klan Surgawi Chu? Lebih tepatnya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Pak Tua Gui Chou dengan sangat bingung. Banyak orang merasa bahwa saat itu, Chu Xuan Yuan pasti memiliki kekuatan melebihi kekuatan seluruh klan Surgawi Chu. Namun, Chu Xuan Yuan telah memutuskan untuk menyerah pada hukuman Chu Heavenly Clan. Ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung, dan itu juga melahirkan banyak asumsi. Kebanyakan asumsi menyatakan bahwa Chu Xuan Yuan telah tumbuh lebih lemah, dan tidak mampu melawan klan Surgawi Chu. Itulah alasan mengapa dia menyerah dan menerima hukumannya. Namun, ada juga orang yang merasa bahwa Chu Xuan Yuan memikirkan tujuan lain. Sebagai contoh, ini adalah apa yang dirasakan Master Aula Sekte Hantu. Pak Tua Gui Chou juga merasakan hal ini.
Mungkin saja, bahkan langit pun tidak tahu apa yang dipikirkan orang seperti dia, ucap Master Ghost Shake Hall dan mendesah. Lalu tiba-tiba saja, Master Ghost Shake Hall berkata, "Oh iya, banyak orang telah datang ke Ghost Shake Hall kami untuk berpartisipasi dalam Grand Auction Assembly. Ada banyak juga orang yang kasar dan tidak masuk akal di antara mereka. Kamu harus menjamin keamanan Chu Feng. Paling tidak, jangan biarkan apapun terjadi pada Chu Feng di Ghost Shake Hall, apakah kamu mengerti?" Ucal Master Aula. Master Aula, yakinlah, bawahan ini sudah mengatur banyak hal. Tidak ada yang akan bisa menyakiti Chu Feng di Ghost Shake Hall kami, kata Pak Tua Gui Chou. Sementara itu, Chu Feng telah kembali ke Tetua Xingyi dan Xia Yun. Chu Feng, masih ada waktu yang tersisa sebelum majelis lelang besar dimulai. Kita harus pergi dan bersenang-senang di Stone Gambling Hall, kata Xia Yun. Aula berjudi batu, tempat macam apa itu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Kamu tahu tentang Immortal Martial Stone kan? Namun, apakah kamu tahu bagaimana Immortal Martial Stone diekstraksi? Tanya Xia Yun. Aku tidak tahu. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk mengekstrak Immortal Martial Stone. Alasan untuk itu adalah, karena Immortal Martial Stone berada di samping Black Crystal Stone. Tidak hanya batu kristal hitam yang sangat keras, tetapi jumlahnya juga jauh lebih besar dari batu martial abadi. Immortal Martial Stone pada umumnya akan dikelilingi oleh Black Crystal Stone. Sedangkan untuk Black Crystal Stone, selain ketangguhan mereka juga mampu menghalangi semua teknik observasi. Dengan demikian, teknik observasi yang dimiliki oleh para spiritualis dunia tidak akan efektif untuk melawan mereka. Karena inilah sebuah permainan berasal, dan ini disebut perjudian batu. Yang disebut perjudian batu ini adalah, yaitu untuk menjual biji yang mengandung batu martial abadi dan batu kristal hitam. Berdasarkan ukurannya, maka harganya juga akan berbeda. Alasan mengapa itu disebut perjudian batu adalah, itu karena seseorang mungkin dapat membuka sepotong biji seukuran bukit kecil, itu hanya untuk menemukan bahwa itu hanya terdiri dari batu kristal hitam tanpa batu martial abadi. Namun, itu juga mungkin bagi seseorang untuk membuka biji berukuran semangka untuk mengetahui bahwa itu diisi dengan Immortal Martial Stone, dan kemudian Black Crystal Stone hanya membentuk permukaan eksteriornya saja. Justru karena ini adalah perjudian dengan keberuntungan, maka permainan semacam ini dikenal sebagai Stone Gambling. Aku sebelumnya telah menyamarkan identitasku, dan diam-diam datang ke sini untuk memainkan game ini sebelumnya. Ini sangat menarik, namun sayangnya, keberuntunganku tidak begitu baik, dan aku akhirnya kehilangan cukup menyedihkan. Kata Xia Yun dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Setelah melihat senyum seperti anak kecil yang tidak bersalah di wajah Xia Yun, Chu Feng mulai merasakan kewajiban. Dia merasa seolah-olah jika dia tidak pergi dan menemaninya ke aula perjudian batu, maka dia akan mengecewakannya. Bagaimana orang bisa mengecewakan kecantikan seperti Xia Yun? Baiklah, mari kita pergi dan berjalan-jalan di sekitar aula judi batu, kata Chu Feng. Bagus, kata Xia Yun berturut-turut. Itu bisa dilihat bahwa dia sangat tertarik pada Stone Gambling Hall. Setelah itu, Chu Feng, Xia Yun, dan Tetua Xingyi melanjutkan menuju apa yang disebut Stone Gambling Hall. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.